kita adalah supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya, ya, janji yang diikrarkannya, saudara, supaya Tuhan memenuhi dan tidak mengingkari janji. Ya sudah, tentu saya dan saudara harus yakin kalau Tuhan berjanji itu pasti dipenuhi. Amin. Tetapi saudara, karena kita itu salah caranya mengklaim janji kepada Tuhan, kita maunya kita sendiri, tidak sesuai dengan apa jalurnya firman, saudara, maka mustahil janji Tuhan terjadi. Karena kita tahu bahwa Dia sudah berjanji, lalu kita mengklaim janjinya, tetapi menurut mau kita, ya tidak bisa, ya tidak jalan. Kalau kita mau mengklaim janji firman, harus melalui jalur firman Tuhan. Amin. Sesuai dengan kehendaknya, ya. Mari kita akan baca bersama tema ini. 1, 2. Supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya. Amin. Dia sudah berikrar, bukan cuma bilang, bukan cuma bicara, ya, tapi Dia mengikrarkan. Ikrar itu apa, saudara? Ya, kalau anak-anakku pramuka ada ikrarnya, ya. Ikrarnya apa? Kalau pramuka itu apa? Dasa dharma. Nah, jadi itu ikrar, janji dari satu korps, ya saudara. Kalau cuma janji itu tidak bisa dikatakan ikrar. Tapi kalau satu komunitas, satu institusi, satu korps, maka dinamakan sebagai ikrar, ya saudara. Nah, Tuhan menepati janji yang diikrarkannya. Dia tidak berjanji pada orang di luar. Dia janji pada komunitas Dia. Para eklesia, katakan eklesia. Minggu yang lalu saya jelaskan sedikit, eklesia adalah orang yang dipanggil dari kegelapan, dipanggil keluar, dan mereka membentuk eklesia atau gereja. Ya saudara, gereja namanya eklesia, ya saudara. Nah, jadi Tuhan, karena ini komunitas Tuhan, karena ini adalah keluarga Tuhan, katakan saya keluarga Tuhan, maka Tuhan Yesus berikrar kepada saya. Ya, hebat sekali, ya. Kita belum tentu berikrar sama Dia. Ya, kita bilang terima kasih sudah cukup. Kita tidak punya satu tekad, tetapi Dia berikrar sudah. Ya, kenapa? Karena kita ada di dalam komunitas Dia. Kita adalah bangsa pilihan Dia, dan Dia berikrar akan memenuhi, menepati janjinya. Itu sebab para kekasih, menurut saudara, pelajaran sore hari ini penting apa tidak? Sangat penting, supaya perjanjian-perjanjian Tuhan yang diikrarkannya. Sekali lagi, ikrar kepada satu community, kepada satu kesatuan. Ya, ikrar bukan sekedar janji. Ya saudara, kalau saudara disumpah di pengadilan menjadi saksi atau terdakwa atau pembela, saudara itu tidak berikrar, saudara berjanji. Ya saudara, tapi kalau berikrar itu saudara di bawah bendera, biasanya memegang ujung bendera atau mencium bendera. Nah, itu satu ikrar. Saudara, Tuhan sudah berikrar dan Tuhan akan menepati janjinya. Katakan luar biasa. Tinggal saya. Apakah saya juga luar biasa? Omong. Apakah saya juga luar biasa? Ayo sekali lagi. Tuhan menepati ikrarnya kepada saya. Masalahnya sekarang, apakah saya memberikan ikrar saya, janji setia saya kepada Tuhan? Ya apa tidak? Harus apa tidak? Harus. Jadi kalau Dia saja, Allah yang Maha Kuasa, berikrar, saudara bisa bayangkan, saya tidak bisa bayang, bahwa Tuhan berikrar kepada saya. Ini luar biasa loh saudara. Pada kesempatan yang lain, pada kitab yang lain, saudara, pada terminologi yang lain, Dia berkata, sesungguh-sungguhnya aku bersumpah kepadamu. Coba, pernah saudara sumpah kepada Tuhan tidak akan meninggalkan Dia?
akan memberi korban yang banyak kepada Dia? Pernahkah saudara bersumpah untuk hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran? Oh saudara, kemungkinan besar tidak. Tetapi Tuhan berikrar kepada kita, Tuhan bersumpah kepada kita. Coba. Jadi kalau saya dan saudara membandingkan tentang hal ini, saudara, maka saya dan saudara itu kita merasa rendah banget, minder wardeh banget, tidak pede sama sekali. Tetapi Tuhan bilang, no problem, aku sudah berikrar kepada kamu, jadi aku akan menepati janjiku yang aku ikrarkan kepada kamu. Katakan luar biasa. Katakan saya bersyukur kepadanya, karena Dia berjanji menepatinya dalam nama Yesus. Amin. Para kekasih, itu sebab kita akan membaca sebuah ayat yang luar biasa dalam kitab Ulangan pasal yang ke-9, ayat yang ke-5, para kekasih. Mari dengan segenap hati kita akan membacanya. 1, 2. Bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka, tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu, dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakob. Amin. Katakan luar biasa. Jadi untuk memenuhi janjinya, bahkan Tuhan menghalau penghambat-penghambat kita. Saudara, ini penting sekali. Untuk bisa Tuhan memenuhi janjinya, bahkan Tuhan menghalau bangsa-bangsa dan musuh-musuh. Supaya apa? Supaya saudara ini dalam tentram, damai sejahtera menikmati janji Tuhan. Apa gunanya saudara di tengah-tengah kerumunan serigala, musuh-musuh yang hebat di sekitar dan mengepung hidup saudara. Lalu saudara hidup berkelimpahan, diberkati, sehat, bugar, senang. Apa gunanya? Ya saudara, tidak berguna. Karena saudara dilingkungi dengan lingkup hidup yang penuh bahaya maut. Itu sebab ayat ini sangat komplit sekali. Ya, bukan karena jasa-jasamu, 1, atau karena kebenaran hatimu, 2, engkau masuk menduduki negeri mereka, tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah. Nah, jadi Tuhan itu saudara melihat ada musuh-musuh Israel di sekitarnya, lalu musuh-musuh ini dihancurkan oleh Tuhan. Saudara, jadi Tuhan bikin beres lingkungannya. Setelah lingkungannya aman, damai, saudara, Tuhan memberi sejahtera, yaitu Tuhan memberi perjanjiannya ditepati kepada kita. Saudara yang kekasih, Tuhan menurut saya, ya sudah pasti itulah dia, sempurna pada jalan dan pikirannya. Tidak sama seperti manusia. Manusia terpintar sekalipun, saudara, tidak bisa memikirkan begitu hebat. Tetapi Tuhan Allah kita luar biasa. Dihalau, dihabisin semua yang membuat saudara kemerungsung, yang membuat saya menjadi kecil hati, yang membuat kita menjadi deg-degan. Aduh, aku tambah diberkati, tambah banyak musuhku. Tambah banyak orang yang mau menerkam dalam hidupku. Wah, itu bukan dari Tuhan. Itu bukan cara Tuhan. Tuhan mau memberesin, habisin semua yang membuat saudara menjadi deg-degan, khawatir, ketakutan, trauma, akan dibersihkan lebih dahulu supaya, katakan supaya, saya menikmati pemberian Tuhan, janji Tuhan diberikan kepada saya dengan ikrar dalam keadaan damai sejahtera. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Jadi para kekasih, tadi saya sudah katakan pertama-tama, kita ini tidak bersumpah. Kita kurang berikrar kepada Tuhan. Tuhan berikrar, Tuhan bersumpah.
Itu satu. Kedua, kita biasa memaksa Tuhan. Tuhan cepat ya Tuhan, segera Tuhan. Padahal Tuhan itu ingin supaya saudara bisa menikmati pemberiannya dengan cara diberesin lebih dahulu. Semua lingkup hidup kita orang yang berbahaya dan riskan. Katakan bahaya dan riskan. Itulah hidup asli saya. Ya, itu yang akan dibereskan oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya kita damai, sejahtera, tenang. Ya saudara, Lukas 1 ayat 78, dalam ketenangan kita bisa melayani Tuhan. Coba. Jadi Tuhan memberikan ketenangan, pemberesan dari semua keadaan dan lingkup hidup kita. Kalau saudara dan saya tidak dekat sama Tuhan, kita satu, tidak ngerti. Dua, kita tidak dapat. Saudara, orang yang tidak ngerti tidak dapat dong. Dari mana dia bisa dapat? Saudara, di kota Magelang ini umpamanya diumumkan, masyarakat kota Magelang yang tercinta, besok pada hari Senin, besok pada hari Jumat, pada tanggal 28 Juni 2019, di kota Madya, di Balai Kota Magelang akan dibagikan masing-masing keluarga beras 1 kuintal. Senang apa tidak? Ya, senang. Tetapi saudara, yang datang di sana itu hanya 1.000 orang. Jadi hanya 1.000 kuintal saja yang dibagikan. Ya, wali kota heran, loh kenapa penduduk kita ini 127.500 orang. Yang datang cuma 1.000. Ternyata yang mendengar siaran radio cuma 1.000. Saudara. Dan mereka tidak bersaksi kepada yang lain. Mereka tidak kasih tahu yang lain. Wah, ojo dikandani. Ben, ya. Nah, begitu pikirannya orang. Jadi tidak dikasih tahu yang lain. Saudara, 1.000 orang ambil bagian. Yang lainnya besok paginya, oh sudah kelewat. Saudara, apa sebab? Sebab satu, tidak mendengar beritanya. Pengumumannya tidak didengar. Ya saudara, tidak pasang radio tersebut. Baca koran iya, radio yang lain iya, radionya itu tidak. Ya saudara, demikian dengan apa yang Tuhan ikrarkan. Seringkali saya dan saudara tidak pada format, tidak pada satu profil di mana kita bisa menerima dari Tuhan. Karena apa? Kita tidak tahu, tidak paham pengumumannya apa, isinya wartanya apa, tidak paham. Ya saudara, sehingga kita tidak dapat. Dua, ada orang yang tahu, ada orang yang sudah paham ada pengumuman yang baik itu, tetapi orang tidak mau memberitahu kepada kita. Mereka tidak mau bersaksi sama kita. Ya sudah, kita tetap tinggal miskin, tidak bisa makan. Saudara, ini satu contoh. Itu sebab kalimat firman, supaya Tuhan menepati janjinya yang diikrarkannya. Itu membutuhkan kondisi. Katakan membutuhkan kondisi saya. Halo, membutuhkan kondisi saya. Satu, saya harus dengar-dengaran. Dua, saya harus mengerti beritanya. Amin. Jadi saya dan saudara tidak bisa begitu saja, oh ya aku sudah baca ini. Ya Tuhan, berdasarkan ayat ini hamba akan menerima dari engkau. Engkau menerima kalau engkau pada kondisi, pada ketentuan, pada peraturan, persyaratan dan kondisi yang aku tetapkan. Kamu mesti dapat. Karena aku sudah berikrar. Amin. Jangan sampai saudara cuma mengerti ayat yang saudara pegang. Ini janji Tuhan, tak pegang sama saya. Tetapi saudara tidak tahu bagaimana mengkondisikan hidup saudara. Saudara, maka percuma, Tuhan belum mau kasih. Ini contohnya, semua tak habisin sama aku. Semua binatang buas pada ayat dan pasal yang lain, binatang buas aku bersihkan. Kemudian orang-orang jahat aku habisin mereka. Supaya kamu bisa menikmati segala anugerah Tuhan. Itu sebab para kekasih, dengan pendahuluan ini saya akan masuk bersama dengan saudara
pada riwayat hidup kita. Tidakkah seringkali kita terkapar seperti petinju ini, saudara? Dia sudah bertanding dan dia kedapatan knockout, saudara. Dia tidak bisa mengalahkan musuhnya. Dia harus menerima fakta, aku kalah. Aku tidak sebaik dia, aku tidak sekuat dia. Saudara, seringkah kita menderita kejadian ini? Saudara, padahal kita setia katakan sama Tuhan. Kita baca Alkitab di rumah. Saudara, kita ikut pelayanan pekerjaan Tuhan. Entah kita mengalami hidup semacam ini. Saya mendapatkan tidak jarang, alias sering terjadi, bahwa seorang yang melayani Tuhan, seorang anak Tuhan, itu tadi, karena tidak dibersihkan lingkup hidupnya, saudara, maka dia tidak bisa menikmati segala janji Allah. Hidupnya adalah hidup yang terkapar semacam ini. Saudara, kita harus menyadarinya, ya. Kalau saya dan saudara menyadarinya, maka Tuhan akan memberi kepada kita kemenangan. Amin. Saudara, Tuhan Allahmu menghalau mereka supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkan kepadamu. Saudara, coba lihat. Tuhan menghalau mereka, dibersihin. Kalau saya dan saudara menyadari, iya, hidup saya, lingkungan hidup saya, ataupun pekerjaan saya, atau semua yang ada terkandung dalam hati dan pikiran saya, semuanya tidak beres. Semuanya musuh Tuhan. Maka saudara harus minta, Tuhan, tolong sucikan hamba, bereskan lingkungan hidup hamba ini. Supaya engkau menghalau mereka, dan dengan demikian engkau menepati janjimu kepada saya. Amin. Jadi saudara, saya mau tanya, sebelum Tuhan menepati janji kepada kita orang, apa yang Tuhan mau lakukan? Menghalau. Apakah saudara rela segala keadaan negatif dihalau oleh Tuhan? Ya saudara, itu sebab para kekasih semua katakan, puji Tuhan. Angkat tangan saudara. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan. Saya mendapatkan Tuhan dan Juru Selamat yang sempurna pada cara berpikir dan jalannya. Dalam nama Yesus, pasti hidup saya dipenuhi anugerah yang luar biasa. Ucapkan terima kasih engkau yang percaya. Terima kasih Bapa. Kami percaya bahwa bila kami mengerti akan firman, maka kami akan menerima engkau punya janji, kau tepati. Dan situasi kondisi kami sudah mapan, sudah tepat. Semua yang tidak baik engkau menghalau dari kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita yang percaya mengaminkan. Amin. Para kekasih, marilah kita akan melihat sebuah kisah supaya kita belajar menghargai pemberian dan ikrar janji Tuhan. Amin. Tolong dibuka pada 2 Tawarikh pasal yang ke-14. Ayat yang ke-9 sampai 12. Pasal 14 berkisah tentang Raja Asa. Katakan Raja Asa. Saudara, Asa adalah salah satu keturunan Daud yang luar biasa. Hebat. Dan Asa ini mempunyai kisah yang agak panjang yang dituliskan, saudara, dalam kitab Raja-Raja dan kitab Tawarikh, diulangi pada kitab Tawarikh. Saudara, pada salah satu episode hidup pemerintahan Raja Asa, saudara, bila saudara melihat peristiwa yang akan saya ajak saudara membaca, ini hebat sekali. Ya saudara, apa sebab? Sebabnya ada pada ayat 2. Mari kita akan baca ayat 2. 1, 2. Asa melakukan apa yang baik dan yang benar
di mata Tuhan Allahnya. Amin. Itu yang Asa lakukan. Dia, ayat 3, dia membuang segala mezbah korban berhala. Mezbah korban berhala. Jadi dewa-dewi juga dikasih korban melalui memotong hewan dan lain sebagainya. Memotong anak lakinya, memotong anak perempuannya. Ya saudara, itu ada begitu banyak di Israel. Saudara bisa bayangkan, dia mau dia mau berpihak kepada Allah. Itu sebab Asa melakukan yang baik, menghancurkan semua tugu-tugu berhala, bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala dihabisi. Dan karena itu, saudara, katakan, dan karena itu Asa menerima berkat luar biasa. Saudara, penting sekali anak-anak Tuhan, lingkungan hidupnya harus bersih. Betul apa tidak? Perjanjian Tuhan itu dahsyat loh saudara. Tetapi kalau Tuhan melihat lingkunganmu tidak beres, anakku, aku nggak bisa kasih sama kamu. Sorry, tidak bisa kasih. Jadi kamu harus bikin bersih dulu. Makanya tadi dalam Ulangan, Tuhan memberesin semuanya. Ya, bangsa-bangsa yang jahat di sekitar Israel, semua dihabisin. Binatang buas dihabisin. Coba, Tuhan ingin supaya saya dan Anda ada pada satu statuta, pada satu posisi yang nyaman, yang damai dan sejahtera. Itu nomor 1. Baru nomor 2, apa? Janji Tuhan ditepati, digenapi. Jadi jangan dibalik. Ya, seringkali kita keburu-buru, kita terkejar. Tuhan berkati saya lebih dulu. Tuhan bilang, aku tidak bisa berkati kalau kamu tidak beres lingkungannya. Itu sebab anak-anak Tuhan penting kita selalu disucikan. Amin. Nah, dari pendahuluan ayat 2 kita tahu ya siapa Raja Asa ini, kemenangannya hebat. Kita akan baca ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-12. 1, 2. Serah, orang Ethiopia itu maju berperang melawan mereka dengan tentara sebanyak, salah apa tidak? Sebanyak 1.000.000 orang dan 300 kereta. Ia sampai ke Maresa. Lalu Asa maju menghadapinya. Mereka mengatur barisan perangnya di lembah Sefata dekat Maresa. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, ya Tuhan, selain daripada Engkau, tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan, Allah kami, karena kepadamulah kami bersandar, dan dengan namamu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkau Allah kami. Jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau. Dan Tuhan memukul kalah orang-orang Ethiopia itu di hadapan Asa dan Yehuda. Orang-orang Ethiopia itu lari. Amin. Saudara, kalau Alkitab mengatakan 1.000.000 orang itu berapa ribu? Berapa ribu orang? 1.000 ribu. Jadi betul-betul 1.000.000. Ya tidak dikatakan yang datang 10.000, yang datang bilangnya 1.000.000. Tidak. Saudara, 1.000.000 benar. Banyak sekali nih tentara. Kayak air jalan. Wah, benar-benar mengerikan. Melihatnya berjalan sudah ngeri. Saudara, sampai Asa dalam doanya bilang begini, Tuhan, dengan namamu, karena kepadamulah kami bersandar, dan dengan namamu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Saudara yang kekasih, 1.000.000 orang. Saudara bisa bayangkan 1.000.000 orang. Kayak apa banyaknya, semua memakai senjata, pakai pakaian perang.
Dan disebutkan di sana ada 300 kereta perang. Ayat yang ke-9. Ya saudara, rajanya bernama Serah orang Ethiopia. Dan 300 kereta. 300 kereta perang. Berisi perlengkapan perang. Anak panah, tombak, pedang, segala macam. Saudara yang kekasih. Dan ini membuat ciut hati Asa dan bangsanya. Tetapi saudara, orang itu kalau rohani, katakan, bila saya rohani, kegelisahan dan kekhawatiran, ketakutan dan ketidakberdayaan hanya berlangsung sebentar. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Asa tahu dengan jelas 1 juta orang. Ini tidak main-main, zaman dulu juga sudah ada. Ya saudara, yang namanya spion, yang namanya mata-mata itu sudah ada. Ya, mereka bisa memata-matai benar pengumuman dalam negerinya Serah orang Ethiopia ini memang benar dikerahkan. Ya saudara, persis 300 kereta perang dengan perlengkapan senjata cadangan di sana. Kemudian juga kereta yang ditutupi dengan besi yang berani menerobos pasukan Israel dan Yehuda. Bagaimana bisa menang? Orangnya sejuta yang mau ngelawan. Saudara yang kekasih, tetapi Asa pintar sekali. Katakan, Asa pintar sekali. Saya juga bisa pintar bila saya memakai cara Asa. Apa caranya, saudara? Saudara berseru kepada Tuhan Yesus semua kemustahilan. Tuhan, kami jumlahnya cuma sedikit. Musuh kami 1 juta orang. Tuhan tolong bantu kepada kami. Ya, dalam doanya, tolong kami ya Tuhan Allah kami, karena kepadamulah kami bersandar, dan dengan namamu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkau Allah kami, jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau. Katakan doa yang dahsyat. Saudara, ketika saya dan saudara berdoa, harusnya sedahsyat, susunan intisarinya sedahsyat itu. Kita tidak sedang mengalami 1 juta tentara musuh. Kita mengalami keadaan ekonomi yang seret barangkali. Kita mengalami sakit, peperangan dengan penyakit. Kita mengalami peperangan dalam ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Kita menghadapi begitu banyak peperangan untuk mengatur anak-anak keturunan kita supaya mereka boleh takut kepada Tuhan dan berhasil. Kita menghadapi front-front peperangan yang berbeda dengan Asa. Tetapi saudara, dalilnya, pola doanya ini dahsyat sekali. Terima kasih Tuhan buat kemurahan Engkau kembali bagi kami malam hari ini. Hanya Engkaulah Tuhan penolong kami. Hanya Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak mempunyai kemampuan sedikit pun. Perkara-perkara besar yang harus kami hadapi, semuanya di luar kemampuan kami. Tetapi dengan Engkau, kalau Engkau bekerja, maka sungguh pekerjaan Engkau sempurna adanya. Tidak terbatas kuasa-Mu, sungguh luar biasa yang sanggup menolong kami. Kami akan mengalami apa yang dialami oleh Raja Asa. Engkau berperang ganti kami, dan kami boleh berdiam diri di hadapan hadirat-Mu. Tetapi kami akan mengucap syukur buat pekerjaan yang besar yang Kau kerjakan bagi kami. Terima kasih Bapa, kami persembahkan segala ucapan syukur kami bagi kemuliaan nama Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita yang percaya mengaminkan. Amin.